Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu masuklah kita ke bab pertama di semester genap, yaitu Kingdom Fungi atau dunia jamur. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengenal jamur seperti dalam pembuatan makanan maupun minuman, biasanya dengan proses fermentasi, seperti halnya pembuatan tape dan juga tempe. Jamur juga menyebabkan penyakit, yaitu menyerang kulit, organ tubuh, bahkan jaringan pada tumbuhan. Jamur juga bertindak sebagai pengurai di dalam ekosistem untuk mendukung kelangsungan pada ekosistem, di mana jamur menguraikan zat organik menjadi anorganik untuk kebutuhan tumbuhan. Hal inilah membuat jamur dapat menguntungkan atau merugikan. Nah, sekarang kita perhatikan karakteristik jamur atau bagaimana ciri-ciri tubuh jamur. Jamur ada yang mikroskopis, biasanya disebut dengan ragi atau kamir. Inilah yang digunakan untuk proses fermentasi. Lalu ada juga jamur makroskopis yang dikenal dengan kapang atau cendawan dan biasanya dimanfaatkan untuk sayuran maupun sebagai obat-obatan. Jamur belum memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof atau secara spesifik ia bersifat pengurai dengan cara melakukan pencernaan ekstraseluler, yaitu menguraikan zat organik menjadi anorganik di luar tubuhnya. Sel jamur memiliki dinding sel dari zat kitin. Makanya jamur dipisahkan dari golongan tumbuhan karena memiliki zat kitin. Kitin adalah gabungan dari protein dan polisakarida. Jamur memiliki tubuh berupa kumpulan sel membentuk benang, sering disebut dengan hifa, sehingga jamur ini merupakan kumpulan-kumpulan hifa yang membentuk tubuh buah. Namun ada juga jamur yang tidak memiliki tubuh buah, sehingga jamur tersebut masih disebut jamur kapang. Nah, tubuhnya yang mengandung hifa, ternyata hifanya itu ada yang memiliki atau tidak memiliki atau septa. Atau septa ini adalah pembatas suatu daerah sel sehingga memungkinkan selnya itu memiliki inti sel. Nah, ada hifa yang bercabang dan hifa yang bercabang inilah yang membentuk miselium. Jadi apa yang dimaksud dengan miselium adalah hifa jamur yang membentuk cabang, membentuk koloni sehingga memiliki fungsi tersendiri. Nah, kita lihat ada miselium vegetatif, artinya miselium yang bertanggung jawab untuk mendapatkan makanan dengan cara mengabsorpsi makanan setelah zat organik diuraikan. Ada miselium generatif, yaitu membentuk alat reproduksi guna menghasilkan spora. Nah, sekarang kita perhatikan gambar struktur tubuh jamur. Nah, sebagai contohnya adalah Rhizopus stolonifer. Ini adalah jamur dari kelompok Zygomicota yang mana tubuhnya berupa kumpulan hifa atau sering dikenal dengan jamur kapang. Nah, mari kita perhatikan gambarnya. Ada hifa yang melekat pada substrat, itulah hifa yang mirip seperti akar. Jadi dia hanya mirip seperti akar, disebut dengan rhizoid. Ada hifa yang menjulang ke atas, yang terdiri dari spora ngiofor, dan di atasnya terdapat kotak spora, itulah namanya sporangium. Nah, di dalam sporangium ada spora. Nah, spora ini akan keluar untuk menjadi individu baru.
Lalu ada hifa yang berada di permukaan substrat, itulah yang dikenal dengan hifa stolon, di mana hifa stolon ini nanti akan membentuk individu baru. Makanya jamur ini sifatnya berkoloni di suatu substrat. Nah, sekarang kita perhatikan hifa dari jamur. Ada hifa yang bersepta, ada hifa yang tidak bersepta. Nah, hifa bersepta atau hifa bersekat, terlihat gambar bahwa sel-selnya memiliki batas antara sel yang berikutnya. Nah, di dalam sitoplasmanya terdapat inti sel. Sedangkan hifa senositik atau hifa non-septa atau tidak bersekat, nah kita lihat tidak ada batas antar sel sehingga di dalam sel tersebut memiliki banyak inti sel. Inilah yang disebut dengan hifa senositik. Nah, kemudian kita lihat lagi bentuk jamur yang lain, dan ini adalah jamur dari kelompok Basidiomycota yang bentuk tubuhnya seperti payung. Nah, inilah tubuh buahnya, di mana di bawah tubuh buah ini ada bilah yang terdapat kotak spora, dan disitulah menghasilkan spora. Kemudian yang menjulang ke atas itu adalah kumpulan hifa atau miselium, dan selanjutnya ada hifa yang melekat pada substrat, itulah miselium yang bertindak sebagai rizoidnya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimanakah cara hidup dan habitat jamur. Nah, yang pertama adalah jamur yang bertindak sebagai pengurai atau bersifat saproba. Biasanya jamur yang bersifat pengurai ini tumbuh subur pada sisa organisme yang sudah mati dan umumnya tempat lembab. Sedangkan jamur yang bersifat parasit adalah jamur yang menyerang jaringan tubuh seperti jaringan kulit, organ dalam, bahkan jaringan tumbuhan. Dan biasanya jamur ini merugikan manusia. Kemudian ada jamur yang melakukan simbiosa jenis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dan biasanya ini hidup di lingkungan ekstrim seperti daerah kutub, gurun, batuan, bahkan epifit atau menempel pada tumbuhan. Nah, sekarang kita teruskan bagaimanakah reproduksi jamur secara umumnya. Nah, ada dua macam, ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Kalau reproduksi aseksual itu bisa melakukan pembentukan tunas dan biasanya dilakukan oleh jamur yang bersel tunggal. Walaupun bersel tunggal, dia bisa membentuk koloni sehingga tubuhnya bisa membentuk tubuh buah. Nah, kita lihat ada dengan cara fragmentasi hifa. Artinya pemutusan diri sehingga putusannya ini bisa membentuk individu baru dan biasanya dilakukan oleh jamur yang multiseluler. Lalu ada dengan cara pembentukan spora, yaitu spora aseksual yang dikenal dengan sporangiospora bersifat haploid. Kenapa bersifat haploid? Karena ada proses meiosis, yaitu mengalami pengurangan sifat kromosom dari 2N menjadi N. Dan ini terjadi di sporangium atau kotak spora. Ada yang bersifat conidiospora atau dikenal dengan conidia, juga hal yang sama melakukan meiosis di conidium. Nah, secara seksual terjadi bila ada perubahan lingkungan. Jadi pada umumnya jamur melakukan reproduksi secara aseksual. Nah, kapan dia melakukan seksual? Jika lingkungan tidak menguntungkan. Nah, tentu dengan cara pembentukan spora seksual itu melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis melalui peristiwa plasmogami. Plasmogami adalah bersatunya cairan sel antar sel yang berbeda pada dua individu yang berbeda, lalu dilanjutkan dengan kariogami, artinya penggabungan inti sel sehingga menjadi
gabungan sifat dari dua ini. Lalu dilanjutkan dengan proses meiosis yang menghasilkan Zygospora, Ascospora, dan Basilospora. Spora seksual ini memiliki istilah berbeda-beda karena berasal dari divisi yang berbeda. Zygospora berasal dari Zygomicota, Ascospora berasal dari divisi Ascomicota, sedangkan Basilospora berasal dari divisi Basidiomycota. Nah, sebagai tambahannya, mari kita lihat video tentang reproduksi jamur. Reproduksi jamur. Berdasarkan sel penyusunnya, reproduksi jamur terbagi menjadi dua jenis, uniseluler dan juga ada multiseluler. Jamur uniseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur uniseluler membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya, lalu akan menjadi individu baru yang mirip dengan induknya. Secara seksual, jamur uniseluler membentuk ascospora atau spora dalam bentuk jamak di dalamnya untuk menghasilkan keturunannya. Jamur multiseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur multiseluler melakukan fragmentasi atau memutuskan benang hifa untuk membentuk spora aseksual, yaitu zoospora, endospora, dan juga conidia. Secara seksual, melalui peleburan antara inti jantan dan betina, terbentuk spora ascus atau spora basidium. Oke, itulah yang menjadi video tambahan bagaimana reproduksi jamur. Baik, untuk memahami bagaimana sebenarnya jamur itu, nah di sini kita bisa perhatikan video tadi. Halo rekan pelajar, jumpa lagi dengan saya Ines dalam ABI, Asiknya Belajar Biologi. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai jamur. Jamur dapat memberikan selera makan bagi kita. Salah satunya adalah jamur kuping dan jamur kancing yang biasa dipakai pada capcay dan sup yang bukan main lezatnya. Oleh karena itu, kedua jamur ini dibudidayakan oleh banyak masyarakat karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Tapi ada juga beberapa jamur
bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hidup di sampah, kayu lapuk, atau makanan yang basi, serta tempat yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, kaya akan zat organik, dan kurang cahaya matahari. Tubuhnya bersel satu atau bersel banyak, yang berupa benang yang disebut hifa. Hifa yang tumbuh bercabang-cabang membentuk miselium. Dinding sel dari selulosa atau kitin atau dari keduanya. Memiliki inti sel dan dinding inti sel dan disebut eukariotik. Menghasilkan spora. Fungi atau jamur ada yang bersifat parasit dan ada yang bersifat saprofit. Berkembang biak dengan menghasilkan spora. Spora ini bermacam-macam. Ada yang disebut ascospora, basidiospora, spora, dan conidiospora. Ascospora dihasilkan oleh ascus, sedangkan basidiospora dibentuk oleh basidium. Spora terdapat dalam sporangium atau kotak spora, sedangkan conidiospora terdapat pada conidia. Jamur dapat pula berkembang biak dengan fragmentasi atau pemutusan hifa, sedangkan pada rhizopus terjadi peleburan antara hifa positif dan hifa negatif membentuk zigot. Kemudian zigot tumbuh membentuk individu baru. Sebenarnya ada berapa banyak jenis jamur, Bu? Jamur bisa dikelompokkan menjadi 4 divisio atau divisi, yaitu divisi Zygomycota, divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, dan divisi Deuteromycota. Baik, Bu. Bagaimana sekarang kalau masalah klasifikasi jamur akan kita bahas setelah segmen latihan? Baik, Ines. Oke, itulah sebagai video tambahan untuk mengenai jamur sebagai pendahuluan dari kingdom. Baik, itulah dulu anak-anak sekalian sebagai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.